Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Pagi, Pak Mas Duki. Tadi kami tampung juga pendapat para pendengar mengenai kasus yang di Pasuruan ini ya, Pak. Mereka Iya, rata-rata iya. mempertanyakan, ini narkobanya dari mana kok sampai bisa masuk ke pelajar? Nah, karena kemarin kami angkat tema juga mengenai 30 pelajar di Sulsel, Pak, yang kena narkoba juga begitu. Nah, ini sekarang nih Iya, iya. Pasuruan begitu. Kenapa bisa sampai Iya. mudah masuk ke kalangan pelajar, Pak Mas Duki? Iya, sebenarnya kan bukan masuk ke sekolah. Ya, Pelajar ini kan juga di masyarakat, di kampung. di lingkungan begitu Sehingga ya, Pak Mas Duki ya. iya, Ya. di lingkungannya itu bukan hanya lingkungan pelajar. Nah, artinya ini perlu kepedulian bersama. Kemudian saya melihat narkoba ini bukan dianggap sebagai musuh bersama gitu. Ya. Kalau seandainya menjadi musuh bersama, semua stakeholder akan ikut terlibat di situ, bukan kemiskinan yang semua stakeholder akan bahu-membahu untuk mengentaskan kemiskinan. Nah, kalau seandainya narkoba gimana? Apakah semua stakeholder seluruhnya Ya. itu menjadi ikut terlibat? Semuanya menganggarkan terkait dengan pencegahan misalnya seperti yang disampaikan oleh yang sebelumnya. Ya. Artinya pencegahan-pencegahan ini bukan hanya BNN, bukan hanya dinas, bukan hanya semuanya harus terlibat dalam hal penanganan narkotika seluruh wilayah, bukan hanya Pasuruan menurut saya. Ya. Nah, Pak Mas Duki, ini kan biasanya kalau seorang anak yang sudah terpapar narkoba itu kan pasti kan ada sedikit, mungkin ada sedikit kebiasaan yang di luar kebiasaan dia. Harusnya kan keluarga, lingkungan sekolah atau lingkungan rumah kan bisa aware atau bisa lihat begitu ya, Pak Mas Duki ya. Kenapa ini kok sampai sepertinya tidak tidak terlalu diperhatikan? Itu kenapa ya, Pak Mas Duki ya? Seperti itu ya? Iya, ini kita tidak tahu terkait dengan kepedulian itu. Ya, Ya, maksud saya kepedulian itu semuanya ya, bukan hanya lingkungan ya, keluarganya juga. keluarga paling dekat ya Karena begitu ya, Pak? memang, iya, karena ketahanan keluarga itu sangat penting terkait dengan perhatian-perhatian orang tua terhadap anaknya. Nah, sekarang yang diperhatikan ini kan bukan hanya anak, sekarang yang sering dibelai adalah HP-nya. Ya, Jadi makanya dulu pernah anak saya sampaikan, eh, saya malah bertanya, kalau kapan kamu terakhir cium tangan orang tuamu? Terus anak itu menjawab saya begini, nak, Pak, jangan tanyakan saya kapan cium tangan orang tua saya, ya. tapi tanyakan kepada orang tua saya kapan dia terakhir belai kepala saya. Hmm, Nah ini kan persoalan-persoalan kasih sayang, belayan, terus kemudian didengarkan, ini sudah mulai pudar. ya. Artinya narkoba ini bisa menjadi salah satu sarana pelarian mereka kalau begitu ya, Pak Mas Duki ya? Iya, Dari iya. kurangnya kasih sayang orang tua begitu ya, Pak? Pertama itu menjadi sarana pelarian karena ada broken home. Bukan broken home maksud saya bukan karena perceraian antara orang tua ya, tapi Ya. orang tua sudah mulai lalai terhadap peduli terhadap anaknya. Ya. Terus yang berikutnya dia masih remaja itu kan ingin menunjukkan siapa dirinya, terus menarik perhatian kawannya atau lawan jenisnya dengan menggunakan cara yang salah itu. Gitu. Ya. Nah, kalau tidak salah kan BNN punya program yang namanya Andanda Bersinar, Aksi Nasional Anti Narkoba dimulai dari anak ya, Pak Mas Duki ya. Dimulai dari anak. Ya, Iya, nah ini sejauh betul. mana bisa dijadikan senjata oleh BNN lah, yang mengikut sertakan juga berbagai pihak seperti keluarga, sekolah, lingkungan, agar bisa menjadi sebuah alat untuk pencegahan, Pak Mas Duki. Iya, betul. Justru dengan Ananda Bersinar itu, saya mulai dengan screening test terhadap siswa. Ya, Kenapa? Jangan sampai kita mengobati kaki, tapi yang kita lakukan tindakan adalah tangannya. Kita ya, cari dulu akar masalahnya di mana. Nah, jangan sampai nanti kita lakukan Ananda Bersinar, tapi tidak tepat. Makanya, coba saya perintahkan beberapa teman-teman untuk melakukan screening test. Kita mendapatkan hibah dari pemerintah daerah itu kan 650 alat. ya, Dan 650 alat itu kami maksimalkan terhadap sekolah itu. Dan kemudian ditemukan sebenarnya yang eh, kenapa itu positif narkoba, bukan saya bilang narkotika. Kalau narkotika kan khusus di kita. ya, Karena ada bahan adiktif lainnya yang paling banyak sebenarnya. Dari narkotikanya semuanya sabu. Yang lainnya pil double L. ya, Dari setelah dilakukan tes urin positif, terus kemudian di asesmen ternyata dia double L, terus kemudian yang kena sabu itu 6 orang, 29 orang itu pil double L. ya, Nah, kemudian kita lakukan treatment, rehabilitasi, tetapi tetap melakukan
rutinitas sekolah. Kita dibantu oleh BNN Provinsi dengan railingnya. Karena BNN RI juga meluncurkan railing namanya rehabilitasi keliling dengan mobil Ya, yang diberikan sarananya. Nah, terkait dengan Ananda Bersinar itu, kita juga sering mendatangi sekolah dengan program Gus BNN. Gus BNN itu Gus to School kita lakukan dengan menggandeng anak kiai atau pengasuh pesantren, namanya ya, Gus juga kan. Kalau di sini, kalau di Jawa Timur, anak kiai itu Gus. ya, Nah, kita ajak ke situ, ke sekolah. BNN menyampaikan dampak narkotika dari segi ke BNN-an, Gusnya melakukan narkotika atau memberikan pemahaman narkotika dari pemahaman agamanya. Karena Pasuruan ini juga harus disentuh keagamaannya, karena agamisnya luar biasa di wilayah Pasuruan. ya, Nah, kita lakukan juga remaja teman sebaya anti narkotika yang kita harapkan nanti menjadi peer education di wilayahnya masing-masing. Nah, ketahanan keluarga tetap kita lakukan juga. Kenapa? Karena pola asuh, cara berbicara, komunikasi, self of regulation yang harus ditanamkan terhadap anak itu juga tetap dilakukan. Bahkan kami kemarin mengumpulkan penyuluh agama se-Pasuruan Raya. ya, Kita lakukan bimbingan teknis terkait dengan dampak penyalahgunaan guna narkotika. Karena mereka, para penyuluh agama se-Pasuruan Raya itu mempunyai majelis minimal 2 majelis. ya, Nah, di dalam pengajian-pengajian itu mereka bisa menyampaikan hal demikian. Nah, hal-hal demikian ini harus kita lakukan bertolak dari tes urin. Ternyata Pasuruan tidak baik-baik saja. ya. Ini baru pelajar Begitu, Pak. SMK ya, Pak Mas Duki ya? Belum SMP, Iya, SMA begitu ya, Pak? iya, rencana kalau seandainya nanti ada alat tes urin lagi, kita coba lagi. Makanya kemarin coba saya prioritaskan ke SMK dulu deh. Gitu. Ya, Nah, nanti kita SMP untuk berikutnya. SMA mungkin saya yang terakhir. ya. Nah, untuk program rehabilitasi bagi anak-anak seperti ini ya, Pak, yang masih di sekolah menengah begitu, itu seperti apa itu, Pak, biasanya, Pak, program rehabilitasinya atau pendampingannya? Rehabilitasinya kan rawat jalan, Ya. terus kemudian kita komunikasi, hanya yang tahu di sekolah itu hanya 2, kepala sekolah dan guru BK-nya. Oh, oke. Selain orang tuanya juga harus tahu. Kalau yang pihak sekolah hanya 2 orang yang tahu. Kenapa? Karena untuk menjaga kondisi psikologis seorang anak. Ya, Nah, kalau kondisi psikologisnya bagus, maka mempercepat pemulihan dia. Kita lakukan rehabilitasinya waktu dia sekolah, terus kemudian nanti diantarkan oleh guru BK-nya ke tempat kami. Kami juga mendekat ke sekolah, entah itu di warung kopi, entah itu di tempat lain yang mobil railingnya datang ke sana. ya, Nah, terus kemudian bisa jadi ke rumahnya, konselor kami yang mendatangi ke rumahnya, karena ini sekarang suasana Ramadan. Maka tidak dilakukan di warung kopi atau dan lain hal karena ya, mereka kan puasa. Jadi konselor kami datangin ke rumahnya untuk lakukan treatmentnya. ya, Juga saya larang untuk ke sekolah karena ke kantor. Kenapa? Karena nanti kondisi psikologisnya juga nanti ya. Itu perlu dipikirkan berbeda, ya, Pak Pak. Mas Duki ya, Iya, kondisi iya. Kalau psikologis ke anak begitu kantor kan, ya. wah, masa saya ke BNN dan seterusnya, itu yang menjadi perhatian kita bersama. Ya. Tapi Pak Mas Duki, apakah juga ada tindak lanjutnya penelusuran dari mana mereka ini mendapatkan barang-barang seperti itu begitu, Pak? Iya, tetap itu dilakukan, cuman harus bertahap. Ya, Kenapa begitu? Jangan sampai mereka itu merasa diinterogasi. Karena kalau orang rehab diinterogasi, terus kemudian dia akan berpikir, ngapain saya rehab? Ternyata juga saya dijadikan alat informasi. Nah, konselor kita itu harus pandai-pandai untuk menggali informasi yang seolah-olah bukan pencarian data. Bahkan analis intelijen kita juga ikut gabung dalam hal rehabilitasi dengan cara mereka untuk sesuai dengan bahasa seorang anak atau remaja itulah. ya.
Pak Mas Duki, mungkin sekali lagi bisa menyampaikan ke masyarakat kenapa ini sangat penting kita juga sebagai bagian dari masyarakat itu harus sama-sama peduli bahwa narkoba ini ternyata memang sudah merambah kalangan pelajar. Kemarin Sulsel kita angkat beritanya, sekarang di Pasuruan. Silakan Pak Mas Duki. Ya, saya berharap kepada seluruh masyarakat bahwa narkotika ini kita anggap sebagai musuh bersama. Kalau ini dianggap sebagai musuh bersama, setiap desa, karena narkotika ini sudah masuk desa, setiap desa kita harapkan ada peraturan desa yang memberikan sanksi sosial terhadap keluarga atau siapapun yang ada di desanya itu kalau pakai narkotika ada sanksi sosial. Misalnya ada undangan mantenan atau undangan khitanan dan seterusnya, itu semua warga nggak akan hadir di situ ketika dia pemakai narkotika, terus kemudian dinasihatin oleh kepala desanya masih tetap melakukan hal yang sama, direhabilitasi, dia balik lagi, maka dikucilkan dari desanya. Ini hal yang luar biasa. Kenapa tidak dilakukan seperti dulu ketika ada orang penyakit-penyakit tertentu dijauhin oleh masyarakat. Ini penyakit yang luar biasa. Karena kalau kita gagal membina generasi muda saat ini, maka kita sama dengan gagal membangun bangsa ke depan. Ya, ancamannya lebih besar daripada korupsi sebenarnya begitu ya, Pak Mas Duki ya. Betul. Baik kalau begitu. Kami nantikan perkembangan dari Pasuruan Pak Mas Duki. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya pagi ini Pak. Ya, selamat pagi Pak Mas Duki. Pagi.